Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Untuk pertama kalinya, channel ini memiliki video tentang pembahasan. Kalau biasa kita nge-review atau nge-tutor, kali ini kita akan membahas jenis-jenis di dalam toys fotografi. Di video ini, saya tidak akan membahas apa itu toys fotografi, karena saya yakin teman-teman sudah paham apa itu toys fotografi. Nah, di video ini saya akan lebih membahas tentang jenis-jenis yang ada di dalam toys fotografi. Dengan harapan, teman-teman yang bingung atau bosan dengan fotonya yang gitu-gitu aja, jadi punya gambaran atau referensi pengen nyoba jenis toy fotografi yang lainnya. Ya, bisa dibilang tujuannya untuk mempercantik atau membuat galeri Instagram kita lebih konsisten, nggak kayak galeri saya. Dan sekaligus nambah-nambah referensi dan wawasan. Jadi teman-teman bisa memahami jenis-jenis toy fotografi yang ada di dunia ini apa-apa aja. Simak video ini sampai selesai ya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa buat subscribe channel ini dan agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Dan pastinya lebih bermanfaat untuk kita semua, oke? Oke, sebelum ke varian jenis-jenis toy fotografi, yang kita harus ketahui dulu adalah di dunia toy fotografi ini ada dua jenis manusia, yaitu tim outdoor atau tim indoor. Di dalam dua elemen dasar ini, banyak sekali jenis-jenis toys fotografi di dalamnya. Nah, di sisi lainnya, banyak problem dan banyak sebuah kendala kenapa para toy photographer memilih salah satu di antara jenis basic toy fotografi ini, atau bahkan sanggup untuk melakukan keduanya. Oke, yang pertama, outdoor. Alasan kenapa orang lebih suka moto outdoor karena lebih simple dan lebih natural. Untuk melakukan sebuah sesi foto, apalagi yang suka berpetualangan, pasti lebih suka foto di outdoor. Terkadang, tim outdoor malas untuk melakukan photoshoot di indoor karena keterbatasan alat lighting atau lampu-lampu, nggak ada tempat kalau moto di indoor, dan banyak hal lainnya. Yang kedua, indoor. Alasan kenapa orang lebih suka indoor karena bisa melakukan explore lighting, bisa menggunakan diorama buatan atau yang sudah dibelinya, dan ada yang senang melatih skill lightingnya jika di indoor. Terkadang, tim indoor malas untuk melakukan photoshoot di outdoor karena tidak ada waktu, tidak pede diliatin, atau takut kotor. Nah, jadi macam-macam lah pokoknya. Nah, itu tadi adalah jenis basic dari toy fotografi. Sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis toy fotografi, oke? Kesatu, story toy fotografi. Story toy fotografi adalah hal yang paling umum dan paling dasar dalam sebuah foto. Hampir semua jenis foto memiliki ceritanya masing-masing, entah itu hanya foto indoor atau outdoor. Bahkan modeling sekalipun, pasti ada cerita yang disampaikan sama si karakter ini. Walaupun hanya sendiri dengan pose megang senjata atau berjalan, tetap memiliki ceritanya sendiri dan ada yang ingin disampaikan. Jadi story photographer ini adalah dasar dari sebuah foto. Nah, kenapa saya menjadikan story toy fotografi menjadi jenis tersendiri? Karena yang akan kita bahas kali ini adalah story foto yang benar-benar dalam dan dapat banget ceritanya. Jadi di dalam satu frame sebuah foto, ada cerita yang sangat kental dan sangat jelas. Rata-rata melibatkan lebih dari satu figur dengan tambahan properti yang dapat mempertegas cerita yang akan disampaikan. Contohnya di sini ada foto dari Master Ray di Toys, di mana ceritanya si Logan diberi krim rambut oleh Spider-Man dan Deadpool bertugas mengeringkan rambutnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini story-nya sangat jelas dan mengarah ke foto dengan story genre komedi, ya kan? Banyak toy photographer yang mengusung story dengan genre komedi seperti Randy Toys tadi, dan ada juga Tio Nugroho, dan ini salah satu foto dari Tio Nugroho yang berjudul Gauntlet War dengan cerita lebih serius, di mana para Avenger bekerja sama untuk menghentikan Thanos dengan Gauntlet yang sudah lengkap dengan stunnya. Jadi si Thanos sudah siap-siap buat snap, tapi dihalang sama Avenger ya. Jadi saat orang ngeliat fotonya langsung paham ceritanya. Ada lagi fotografer kondang seperti Harjo Fotografi yang sudah terkenal dan masih banyak lagi. Selain komedi juga ada story yang menceritakan tentang sosial, action, battle, pokoknya macam-macam lah. Sesuai dengan khayalan teman-teman si kreator ini. Saya sempat bikin foto story di mana Kuga Junior belajar naik motor sama bapaknya, terus dia jatuh. Ya lucu aja sih, masih kecil udah diajarin naik motor kan. Oke, story toy fotografi adalah jenis fotografi yang banyak diminati karena ini bisa menggambarkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Ya, karena tidak semua toy photographer memiliki ceritanya. Ya, kalau misalkan foto modeling kan nggak ada ceritanya kan, cuman close up doang. Pokoknya macam-macam lah. Jadi, apakah teman-teman sudah ada ide pengen bikin foto dengan cerita seperti apa? Komen di bawah, oke? Next.
Kedua, modeling toy photography. Modeling toy photography adalah lawan dari story toy photography. Jadi sangat-sangat minim story, tapi lebih menunjukkan detail dan pose-pose yang elegan. Kebanyakan modeling toy photography ini bermain di indoor dengan settingan lampu sesuai kehendak toy fotografernya untuk menciptakan foto yang dia inginkan. Biasanya toy photographer lebih menunjukkan skill lighting dalam memotretnya untuk menciptakan kombinasi-kombinasi pencahayaan yang dapat memanjakan mata. Untuk memotret action figure, sering juga memakai teknik foto close up. Sebuah foto close up adalah foto yang menampilkan bagian tertentu si figur, mulai kepala sampai bagian pinggang. Selain itu juga adalah istilah extreme close up yang mempunyai arti foto yang menampilkan bagian wajah si figur, bahkan bisa hanya bagian matanya saja. Untuk pemotretan extreme close up, lebih bagus kalau dilakukan dengan jenis kamera yang lensanya bisa dilepas atau bisa ditukar. Teman-teman bisa cek fotonya di Instagram Dekadroid yang banyak menampilkan foto-foto dengan jenis close up yang tajam dan memanjakan mata. Atau banyak juga toy photographer dari Jepang yang rata-rata mengusung jenis fotografi seperti ini. Terus selain close up juga ada foto full body. Yang paling saya suka adalah BG Toy Art, Instagram BG Toy Art. Isinya hot toys. Walaupun saya nggak mampu belinya sih, tapi fotonya tuh asik banget kalau dilihatin. Nah, ada juga yang versi Jepangnya itu adalah Suniliup. Ini bacanya gimana sih? Suniliup. Nah, jadi ini nih BG Toy Artnya Jepang. Kalau ini pakai SAF, tapi keren-keren banget fotonya. Jadi full body dengan tatanan lighting yang tepat, dengan konsep yang tepat, cahaya yang tepat, tone yang bagus, maka hasilnya akan sangat profesional seperti ini. Pokoknya cek aja lah IG-nya yang tadi sudah saya sebutin. Ya, bisa dibilang Instagramnya Umam2830 juga mengusung modeling toy photography, karena banyak sekali foto-foto saya itu yang hanya berdiri, hanya berpose di depan kamera terus dijepret dengan kombinasi lighting yang saya inginkan. Jadi ya, kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, oke? Terkadang kalau foto modeling tantangannya kita adalah pose. Kalau yang buta arah seperti saya, mau pose gimana, mesti cari-cari dulu posenya buat diimplementasikan ke figur kita. Tapi baiknya sebelum kita foto modeling atau kita eksekusi fotonya, lebih baik kita survei dulu sebelum kita melakukan pemotretan. Ada beberapa hal yang sangat penting jika ingin memoto figur dengan jenis modeling toy photography, yaitu pertama ada kamera, pencahayaan, komposisi, tempat, waktu, dan konsep. Semua elemen ini yang ada di dalam jenis toy photography modeling. Jadi tantangannya itu kita lebih explore lighting, kita lebih explore posenya agar enak dilihat oleh orang-orang. Jadi itu adalah tantangan dari modeling toy photography. So, teman-teman apakah tertarik buat nyoba jenis modeling toy photography? Lumayan lah, hitung-hitung latihan dan nambah pengetahuan. Oke, next. Ketiga, action toy photography. Nah, action toy photography adalah perpanjangan dari story toy photography. Yang membedakannya adalah ceritanya lebih to the point dan tegas, lebih menunjukkan foto ini sedang melakukan sesuatu yang lebih ekspresif. Biasanya, action toy photography ini lebih dominan ke action berantem atau melakukan aktivitas seperti foto action berlari ini milik Instagram AF Toys yang berjudul Siapa Yang Cepat. Di foto ini menunjukkan kedua tokoh yang sedang berlari. Atau foto yang lain seperti Spider-Man versus Mysterio ini, dengan action berantemnya dan tatanan lighting yang sangat luar biasa. Ada juga fotografer lainnya seperti senpai toy photographer Ovik Yulkarnain dengan pose-pose cadasnya. Salah satu foto dari Ovik Yulkarnain yang saya suka itu adalah foto dengan konsep Civil War, yaitu Captain America melawan Iron Man. Di sini posenya benar-benar natural sekali dengan perpaduan lighting yang cakep dan diorama yang pastinya melengkapi properti dari foto tersebut. Jadi kalau teman-teman melihat fotonya Ovik Yulkarnain itu posenya benar-benar keren sekali, natural sekali, dan benar-benar bagus kalau kayak saya lihat. Jadi foto-foto action itu seperti ini, seperti foto saat saya memoto Ryuki menyerang pasukan Ultron misalkan. Tantangannya adalah kita harus membuat pose yang sangat ekstrim, lebih ekstrim dari pose model yang seperti kita jelasin tadi. Kita harus berani dalam membuat pose dengan mengenyampingkan keselamatan figur kita. Di sini pemahaman kita tentang artikulasi sangat diuji. Kenapa? Karena kita dituntut untuk membuat pose senatural mungkin dengan tingkat keekstriman yang disesuaikan dengan ceritanya. Jadi beda banget dengan funny toys fotografi yang lebih santuy. Action toy fotografi bebas mau dilakukan di outdoor atau di indoor. Lebih nyamannya di mana itu tergantung dari teman-teman. Kalau di indoor ya resikonya kita akan menghela napas berkali-kali karena lumayan capek. Tapi biasanya orang-orang dengan foto action
seperti ini cukup menarik minat orang banyak untuk menyukai foto mereka. Nah, apakah action foto cocok untuk teman-teman yang pengen nyoba? Kalau suka, langsung aja dicoba. Oke, next. Keempat, diorama toy fotografi. Jenis ini banyak sekali diminati oleh toy photographer, seperti Instagramnya Faro contohnya, yang selalu menggunakan diorama yang disusun sedemikian rupa lalu dipercantik dengan tatanan cahaya warna-warni. Nah, ini akan menjadikan kesan diorama itu hidup bersama dengan figurnya. Ada juga Kang Dio dengan diorama-diorama yang epicnya. Ya karena Kang Dio juga diorama maker, jadi dioramanya keren-keren. Atau fotografer perfeksionis seperti Bang Andriadi dengan susunan diorama dan lightning yang diperhatikan secara cepat dan akurat, yang membuat foto-fotonya itu kelihatan elegan dengan dioramanya. Jadi sedetail sekecil apapun diperhatiin oleh beliau ini dari diorama, dan lightning yang jatuh ke arah diorama itu benar-benar diperhatiin. Ya karena kami pernah foto bareng, jadi saya tahu beliau orangnya sangat perfeksionis. Karena menggunakan diorama menambah nilai estetika sebuah foto dan menjelaskan sedang apa dan di mana karakter tersebut. Pengguna diorama pasti selalu melakukan sesi foto mereka di indoor. Ya kalau di outdoor bawa diorama ngapain sih? Jarang banget sih. Jadi foto menggunakan diorama, entah itu back alley, ruins, atau base, yang penting ada dioramanya. Nggak kayak foto saya polos doang, cuman lapisan kaca, terus background hitam, ya gitulah. Terkadang diorama bisa dipadukan dengan barang-barang lainnya, seperti foto Instagramnya guru besar saya, Ramsan atau Rama Andika, memadukan pohon dan dioramanya serta background dengan gambar hutan di belakangnya. Ini membuat kesan seperti figur kita berada di hutan, jadi benar-benar berasa banget feel-nya. Atau seperti foto saya, kalau yang ini random banget dioramanya. Jadi ada dua tipe pengguna diorama. Diorama yang dibeli atau dibikin selayaknya diorama, atau diorama yang nggak beli dan nggak bikin, karena saya nggak bisa bikin. Jadi cuma memanfaatkan barang-barang bekas. Ya seperti video kita sebelumnya, foto cuma pakai barang bekas, itu benar-benar barang-barang bekas yang kita susun sedemikian rupa agar menjadi diorama. Nah, apakah Anda tertarik untuk foto menggunakan diorama? Jadi silahkan dipilih, oke? Next, book art toy fotografi. Jika saya salah menyebut nama dari jenis toy fotografi ini, tolong dikoreksi ya. Book art toy fotografi atau AKBA atau comic style, salah satu style foto yang belum pernah saya terapkan. Book art style itu adalah toy fotografi yang mengonsepkan foto zero edit atau tanpa diedit sama sekali. Edit di sini adalah manipulasi ya, jadi itu dilarang sekali. Jadi benar-benar pure bermain angle dan setup yang luar biasa kalau menurut saya. Salah satu toy fotografer yang master banget di bidang ini adalah Akira Jo. Jadi ciri khas dari book art style ini adalah background yang berwarna dan polos. Misalkan kuning, biru, ungu, merah, dan lain-lainnya. Bisa juga bergradiasi, tergantung selera dari fotografernya. Dan tentunya menggunakan diorama dan efek-efek tambahannya yang pastinya bukan editan. Dan ciri khas yang sangat khas dari style ini adalah adanya cutting komik seperti shape box atau efek-efek seperti ini. Dan itu benar-benar ditempel dan menjadi properti asli dari setup foto book art style. Yang bikin seru dari style ini adalah behind the skin-nya. Jadi benar-benar berasa foto toys-nya itu kelihatan banget lah pokoknya. Asik kalau dilihat. Jika teman-teman suka dengan foto seperti ini, yang pertama harus disiapkan adalah properti, kesabaran, dan memperbanyak referensi entah itu dari komik, film, atau pikiran sendiri. Nah, jika teman-teman beruntung bisa di-fitur di Instagramnya ACBA, Akba, Ikbe, gimana nyebutnya? Yang isinya fotografer dengan book art style atau fotografer yang tanpa edit-edit. Gimana? Tertarik? Kalau saya tertarik banget, cuman masih terkendala nggak ada barangnya. Oke, next. Keenam, makro toy fotografi. Siapa bilang di dunia toy fotografi nggak ada makronya? Ada kok. Umumnya, makro fotografi seperti yaitu memotret benda kecil yang paling ngetren adalah motor serangga. Itu untuk makro fotografi yang ukuran normalnya ya. Nah, kalau di dunia toys ada namanya mini figur. Kalau yang tahu, teman-teman bisa komentar di bawah ini. Saya nggak tahu nama merek figur ini. Barang sekecil ini nggak bisa dipotong menggunakan kamera dengan lensa biasa. Mesti ada filter makro ataupun pakai lensa makro kalau mau lebih bagusnya. Kalau di kamera HP ada extendednya lagi. Tinggal teman-teman search aja lensa yang digunakan untuk kamera HP. Nah, fotografer yang saya kagumi di sini ada Tanaka Tatsuya dari Jepang. Kalau dari Indonesia ada Chuck Sokir, dan selanjutnya ada Ali Hidir. Maaf kalau saya menyebut namanya. Bisa teman-teman lihat sendiri kreativitas dan imajinasi dari para master ini, seolah-olah membawa kita yang melihat ke foto ini menuju ke dunia lain, dunia yang lebih kecil. Propertinya bisa dari buah-buahan, makanan,
Pokoknya barang-barang yang di luar dari pikiran kita. Selain melatih kesabaran, ini juga melatih skill dan kreativitas kita. Memaksa kita untuk berpikir lebih keras lagi untuk membuat suatu konsep yang sangat brilian. Pokoknya kalau teman-teman nyoba jenis toy fotografi ini, kreativitas dan kepekaan pikiran teman-teman benar-benar akan naik 100%. Saya yakin itu. Karena kita harus peka pertama. Misalkan lihat bawang nih, kira-kira bisa jadi apa ya? Kita mau foto kayak gimana ya dengan bawang ini? Dan jadinya seperti ini. Ya, benar-benar melatih kreativitas dan kepekaan kita tentang barang di sekeliling kita. Jadi benar-benar foto makro ini, khususnya untuk minifigure ini, bisa membawa, kalau saya lihat seperti fotonya ini rasanya damai banget sih lihatnya. Ya rasanya benar-benar syahdu lah pokoknya. Ya pokoknya ada ciri khas tersendiri untuk foto-foto makro seperti ini. Gimana teman-teman? Apakah tertarik? Kalau saya tertarik banget. Nanti deh coba saya cari lensa makronya. Oke? Next. Ketujuh, digital imaging toy photography. Banyak yang pro dan kontra dengan aliran yang satu ini, yaitu digital imaging atau biasa disebut dengan DI. Ya, atau bisa dibilang editan. Tapi di sini saya lebih menekankan editan dengan manipulasi besar-besaran, seperti mengganti background, memberi efek, dan lain-lainnya. Yang pastinya menggunakan software seperti Photoshop atau PicsArt. Terkadang kita bisa melihat foto teman-teman yang bisa dibilang semi-editan, seperti hanya menambahkan percikan api. Tapi di jenis foto yang kita bahas kali ini adalah benar-benar memanipulasi semuanya, dari background, terus foreground, dan objeknya juga. Bahkan propertinya juga. Biasanya semua elemen di foto tersebut adalah pecahan dari foto-foto yang belum dijadiin satu. Di dunia toy fotografi, nggak banyak yang saya tahu menggunakan teknik ini. Yang baru-baru ini yang saya tahu di Instagram ada master Mbak Zupa Bani. Bisa teman-teman cek, ada beberapa foto yang full manipulasi dan ada yang semi. Bisa juga teman-teman cek Instagram saya di postingan lama-lama. Itu ada sekelompok foto yang benar-benar full DI-nya. Atau bisa juga semi digital imaging seperti jambul hobi, seperti percikan api ini, dan efek listrik seperti foto ini. Saya sempat bikin tutorialnya, bisa teman-teman cek di video saya sebelumnya tentang digital imaging. Well, ada serunya dan ada ilmunya yang pastinya. Serunya, kita bisa berjam-jam di depan komputer atau HP mengedit foto kita. Itu sangat seru sekali. Ilmunya, ya kita jadi bisa menguasai software editor, yang saya rasa sangat berguna untuk karir atau untuk skill mencari pekerjaan di kemudian hari. Jadi ada hikmahnya. Masalahnya adalah waktu. Saya masih mau berjam-jam di dalam studio untuk eksperimen agar dapat foto yang bagus, ketimbang berjam-jam di depan laptop untuk mengedit foto, dan itu pun hanya jadi satu foto doang. Sangat membuat mata saya lelah dan jadi kabur. Jadi apakah teman-teman tertarik dengan DI? Hitung-hitung nambah skill yang berguna untuk mencari pekerjaan, terutama yang ingin bekerja di dunia desain. Oke, kita next. 8. Fokus toy fotografi. Ya, ini adalah nama yang saya buat sendiri. Pernah nggak teman-teman ketemu Instagram seorang toy fotografer yang satu galerinya isinya hanya dengan satu figur aja, tapi dia konsisten figur itu dengan cerita dan kreativitas yang berbeda-beda. Seperti foto Darlie Jones, ini fotografer favorit saya dari zaman dulu, dengan karakter Star Wars-nya, Trooper, yang dinamainya Eric. Wow, menarik. Kenapa saya bilang fokus? Karena buat teman-teman yang malas punya figur banyak dan cuma pengen punya satu saja, coba deh tentuin pengen punya figur apa yang identik dengan kalian. Terus figur itu diberiin baju, dipakein properti lainnya, foto di outdoor, di monumen-monumen, ya macam-macam lah. Seperti galerinya Darlie Jones ini menarik dan sangat unik kalau saya lihat. Jadi hanya dengan satu karakter dia bisa membuat varian foto yang sangat banyak dan sangat inspiratif kalau saya rasa. Ada satu lagi Instagramnya, Batman and Frank. Di sini lebih gokil lagi sih. Karakter Batman-nya ini adalah Adam West. Dibikin segokil dan seekspresif mungkin dengan konsep-konsep yang lucu dan profesional cara pengambilannya. Jadi punya figur satu aja kalau kita kreatif, bisa jadi menciptakan banyak foto yang sangat unik dan sangat identik dengan kita, hanya dengan satu karakter saja. Oke, jadi teman-teman apakah sudah punya pikiran pengen punya figur apa yang menjadi fokusnya teman-teman? Kalau saya sudah, cuman masih di dalam box, masih MSB. Nantilah kita review bareng-bareng. Oke, next. Ke-9, Extreme Toy Photography. Extreme Toy Photography adalah fotografi dengan efek real yang terbilang ekstrim, seperti ledakan, kembang api, butiran pasir, butiran debu,
percikan air, dan masih banyak lainnya. Kenapa saya bilang ekstrim? Ya teman-teman tahu sendirilah, figur kalau kena ledakan atau kena kembang api pasti belakangnya bolong-bolong atau cacat lah pasti. Kena pasir atau air ya pasti berpengaruh dengan kualitas figurnya, entah bakalan luntur catnya atau kotor. Ya, jadi macam-macam. Kenapa saya bisa menyebutnya sebagai ekstrim toy fotografi? Serunya ekstrim toy fotografi ini adalah kita bisa merasakan sensasi seperti keseruan di dalam memotret figur. Kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri figur kita benar-benar action dengan efek real yang ada di lapangan. Jadi kalau tadi digital imaging itu semuanya editan, efeknya semua editan, percikan apinya editan. Nah di ekstrim ini itu benar-benar nyata dan real. Itu juga bisa melatih skill dan melatih keakuratan kita dalam mengatur 3 exposure di kamera kita. Seperti contohnya Instagram Diki Abais dengan ledakan-ledakan kembang api di belakang figur. Itu benar-benar epic sekali saya rasa. Jadi itu benar-benar real, dapat rim light-nya juga, dapat efeknya juga, dapat serunya juga. Terus dari Jepang ada Instagramnya Chegi Rock yang tak henti membuat mata saya kagum saat melihat efek partikel yang dia ciptakan, entah itu air atau pasir, benar-benar epic. Atau ini ada SGT Bananas dengan foto-foto yang sinematik banget gambarnya. Ya ini benar-benar dicemplungin ke air, dicemplungin ke lumpur, ledakin benar-benar. Pokoknya benar-benar ekstrim lah fotografinya. Ya teman-teman bisa nilai sendiri. Ekstrim toy fotografi bisa dilakukan di outdoor maupun di indoor. Dengan yang pastinya kalau di indoor butuh lampu yang sangat-sangat terang karena kita membutuhkan speed yang sangat tinggi untuk mendapatkan gambar yang fresh seperti ini. Keduanya pernah kita bahas di video sebelumnya. Yang speed fotografi ada di video ini. Dan ada video yang di indoor itu menggunakan Kuga dan Naguva. Jadi teman-teman bisa lihat aja lah video sebelumnya. Semua trik sudah saya share di situ. Tinggal teman-teman belajar kalau teman-teman pengen nyoba fotonya. Nah, kalau teman-teman berniat moto ekstrim seperti ini, yang harus dipersiapkan, maksudnya yang harus ditumbalkan, itu figur kesayangan atau sengaja beli yang KW untuk ditumbalkan. Karena ya pasti cacat itu udah mutlak untuk jenis fotografi yang ini. Itu kembali lagi ke teman-teman. Yang pastinya dari pengalaman saya moto lempar air dan pasir, baru itu sih. Itu ada keseruan tersendiri, percayalah. Oke, next yang terakhir. Fantasi toy fotografi. Fantasi toy fotografi. Oke, lagi-lagi nama yang saya buat sendiri. Foto fantasi saya kategorikan sebagai foto dengan konsep yang di luar dari pemikiran manusia pada umumnya. Ya, benar, kita nggak pernah mikir sampai ke situ. Tapi fotografer ini bisa mikirnya tuh udah jauh banget. Udah benar-benar imajinatif banget pikirannya. Nggak hanya imajinatif, konsep dan eksekusinya sangat luar biasa, sangat memukau mata kita yang melihat foto-foto tersebut. Jadi bisa dipastikan peletakan arah jatuhnya cahaya dan keseimbangan bayangan sudah diperhitungkan oleh fotografer secara matang-matang. Dari Indonesia ada Cut Toys, konsepnya dari funny, serius, semuanya ada. Dan kalau teman-teman lihat arah cahayanya itu benar-benar imajinatif banget. Jadi nggak kaku dan monoton. Kiri kanan seperti foto saya, kiri kanan aja cahayanya. Kalau si Cut Toys ini benar-benar cahayanya itu natural dan benar-benar antara cahaya dan bayangannya itu balance, jadi seimbang. Terus yang terakhir ada dari luar negeri ada Nose Rain. Siapa sih yang nggak kenal dengan Nose Rain? Komposisi, konsep dan eksekusinya itu benar-benar luar biasa sekali. Semua benar-benar di luar dari pikiran kita. Kita nggak pernah kepikiran bikin foto seperti ini. Seperti foto kucing nyembah berus ini, itu benar-benar kreatif kan? Dia berusnya itu dicat beneran loh. Jadi benar-benar kreatif sekali dan oke, kita nggak kepikiran untuk bisa bikin seperti ini. Atau saya aja nggak bakal kepikiran bisa bikin foto seperti ini. Terus ada miniatur Mewtwo yang ditutup dengan pakai tabung led. Gila, ini pakai tabung led. Terus ada manusia mini figur tadi itu di depannya. Jadi persis seperti adegan film yang ada di bioskop kemarin. Mewtwo dikurung di dalam lab, ada tabung. Dan itu benar-benar nggak kepikiran oleh banyak orang kalau saya rasa. Dan aturan lightingnya juga benar-benar profesional banget. Jadi inilah kalau toy fotografi dimainkan oleh fotografer sesungguhnya. Kalau saya sih masih belajar sih fotografer. Kita semua fotografer kok. Cuman ini yang lebih profesional mungkin. Gimana? Kira-kira tertarik pengen aliran fantasi gini? Kalau saya tertarik banget. Pengen nyoba cuman otak saya masih mentok. Jadi belum ada inspirasi pengen bikin apa untuk foto jenis ini. Nanti deh coba saya belajar dengan master Cut Toys atau dengan master-master yang sudah kita sebutin tadi. Oke, jadi tadi adalah 10 jenis-jenis toys fotografi dengan para fotografer, spesialisnya masing-masing. Wajib lah buat teman-teman follow Instagramnya. Ini master-master semua loh.
Keren-keren semua lah fotonya. Saya kasih linknya deh di bawah ini. Jadi kalau mau follow silahkan follow Instagram saya juga tapi ya. Oh iya, tambahan. Jadi jenis-jenis fotografi yang sudah kita sebutin di atas tadi itu nggak mesti semuanya pakai kamera DSLR ya. Kita juga bisa memanfaatkan kamera handphone seperti kakak Navi TB ini. Itu fotonya hampir semuanya menggunakan kamera handphone dan hasilnya profesional seperti ini. Dari segi lighting, properti, pose, actionnya itu benar-benar padu menjadi satu hanya menggunakan kamera handphone. Jadi DSLR itu adalah media dari fotografer itu, bukan kamera yang dinilai di sini, tapi adalah fotografer tersebut dengan skill yang dia punya. Jadi mau kamera handphone atau mau kamera DSLR, ya kalau kita pintar mengatasi semua kelemahan ini akan menjadi sangat baik sekali. Seperti fotonya kakak Navi TB ini, itu hampir semuanya menggunakan kamera handphone. Follow Instagramnya. Dari 10 jenis toys fotografi yang sudah kita bahas, kira-kira mana nih yang pengen teman-teman coba atau pengen teman-teman jadikan style untuk identitas galeri teman-teman? Jalanin aja apa yang kamu suka selagi itu bermanfaat dan enak dilihat oleh orang lain. Kuncinya sesuai keinginan dan sesuai kemampuan dan kapasitas yang kita miliki. Jalaninlah hobi sesuai yang kamu suka, bukan yang orang lain suka, oke? Nah, mungkin segini dulu video dari saya. Inilah video pembahasan saya yang pertama tentang toys fotografi. Like video ini kalau kamu suka, dan jangan lupa buat subscribe channel ini karena saya butuh energi dari teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umam830, oke? Saya Umam, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.